Mang Idim terus nyaranin ke Gama sama Budi buat sebisa mungkin ngehentiin atau nyegah segala kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Apalagi semuanya udah mulai jelas. Mang Idim terus ngingetin ke Budi sama Gama kalau sekarang musuh yang ada di hadapan mereka ini bukan lagi wujud. Syuting. Mana nih? Siapa nih? Tahuan gue. Gue lagi latihan ini menyamar gitu ya. Jadi kalau gue lagi nyusup ke rumah orang, gue bisa membaur dengan lingkungan. Oke, kita lanjutin Camping Jebeng Mayat 2. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Zo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan dan lancar rezeki langsung mendapatkan urusannya, dan mudah-mudahan kalian yang mudik udah pada sampai lagi nih ke sini dengan selamat ya, dan jangan bawa buntut, ntar makin rame di sini. Oke, kita bakal lanjutin lagi cerita Kampung Jabang Mayat 2 oleh Queer Typing. Kalau di part 3 kemarin, kita ngelanjutin cerita ini dari sudut pandangnya Gama dan Budi nih. Dimana mereka berdua ini pergi ke toko materialnya Arya. Di toko materialnya Arya, mereka sempat ketemu nih sama sosok misterius pakai tudung itu. Dan setelah dari toko material itu, ketika mereka mau ngambil motor nih di warung, mereka sempat ketemu juga sama satu laki-laki tua yang gak kalah misterius. Gama sama Budi ngerasa kalau ini laki-laki bukan laki-laki sembarangan. Abis dari toko material, Gama sama Budi pergi nih ke rumahnya Arya. Dan di sana mereka ketemu lagi sama sosok laki-laki bertudung itu. Dan terakhir, Pak Akbar, yang orang kira dia nggak bisa bangun dari kasur, tiba-tiba udah berdiri sambil ngacung-ngacungin golok. Nah, apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Tonton video ini terus. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Sudah Gama, jangan ikut campur. Lagi pula, nyawa ibu dan anak dalam kandungan ini sudah dijanjikan lama kepadaku. Sekarang waktunya tiba. Budi masih nahan pundaknya Kang Panjul tuh. Soalnya si Kang Panjul ini udah mau gerak ke arahnya Pak Akbar. Abis itu Pak Akbar sambil melotot dan ngacungin golok, dia teriak tuh, "Pergi kalian semua dari rumahku, pergi!" Di situ Pak Akbar kelihatan kayak bukan dia. Kayak ada yang ngerasukin dia. Sama kayak Kak Yuni. Gama terus ngelihat Bu Yani, Ibu Gina, sama Biratna nyamperin nih ke kamar Kak Yuni. Tapi belum sampai ke kamar Kak Yuni, mereka langsung ngehentiin langkah. Karena ngelihat Pak Akbar yang bawa-bawa golok. Karena nggak mau tambah parah, Gama langsung nengok tuh ke arahnya Budi dan bilang, "Bud," ngasih dia instruksi. Nggak pakai lama, Budi langsung lari tuh ke arahnya Pak Akbar. Dan di situ Pak Akbar di situ langsung pas nyabetin goloknya itu ke arah kepala sama badannya Budi. Cuma Budi ini jago ngeles coy. Semuanya tuh bats gampang aja deh. Semua serangannya Pak Akbar dia hindari dan langsung dia kunci itu tangannya Pak Akbar. Sampai goloknya itu jatuh ke lantai, prang gitu kan. Dan langsung diamanin tuh sama Budi. Belum selesai sampai di situ, Gama teriak, "Budi, cukup." Karena Gama nggak mau Budi bertindak lebih dari itu. Tapi Budi malah mukul pundak belakangnya Pak Akbar tuh. Sampai Pak Akbar ini jatuh gitu ke lantai kan tengkurap. Mukanya itu sampai kena ubin. Saking kerasnya tuh pukulan Budi. Dan tiba-tiba bau amis darah dari punggungnya Pak Akbar itu mulai kecium lagi. Persis kayak di toko material tadi sore. Gak lama si Arya bilang, Tolong,
suaranya kayak orang yang lagi dicekek. Pas Gama nengok, bener aja. Ternyata Kak Yuni yang lagi kesurupan itu udah nyekek lehernya Arya. Dan dia bilang, Dari awal semua ini gara-gara kamu, Arya. Harusnya kamu mati di kampung itu. Gama yang dari tadi udah ngerasain gelang genggeknya tuh yang di kantongnya itu udah panas banget. Dia keluarin tuh gelang, terus dia tempelin ke tangannya Kak Yuni. Kak Yuni langsung teriak tuh, panas. Dan dia langsung mundur dan ngejatuhin badannya ke kasur. Di situ Kak Yuni nggak sadarin diri. Mak Ella sama Kang Panju langsung sigap tuh ngebenerin posisinya Kak Yuni. Soalnya buat ngejaga supaya kandungannya Kak Yuni ini nggak kenapa-napa. Sementara itu Arya masih shock tuh gara-gara kejadian barusan. Bisa mati bapak ini kalau kayak gini caranya. Pembunuh kamu itu. Biratna ngomong gitu ke Budi sambil nyoba bangunin Pak Akbar yang lagi tengkurap tuh di lantai. Nggak tahu kenapa, Gama ngerasa kalau Biratna ini kayak kenal Budi udah lama gitu loh. Padahal dia baru pertama kali ngeliat Budi malam itu. Terus tiba-tiba Budi ngedeket nih ke Biratna yang masih jongkok tuh, masih mastiin keadaannya Pak Akbar. Dan yang nggak disangka-sangka, Budi jambak rambutnya Biratna gitu, kenceng banget. Dan si Budi bilang, suami kamu yang bakal aku bikin mati. Nanti kepalanya bakal aku bawa ke kamu. Dan aku gores-gores kayak lukanya Akbar. Paham? semua orang yang ada di kamarnya Kak Yuni denger jelas omongannya Budi barusan. Dan Biratna udah mohon ampun tuh sambil nahan rasa sakit akibat jambakannya si Budi. Gama terus ngedeketin Budi dan bilang ke dia, udah Bud, lepasin. Nafas Budi yang tadinya menggebu-gebu gitu ya, emosi, marah gitu, langsung mereda. Pelan-pelan dia lepasin tuh jambakannya. Habis itu si Budi pergi tuh keluar kamar, dia nggak tahu tuh kemana. Gama terus bilang ke Biratna, Urus dan bawa Pak Akbar balik ke kamarnya Bi. Dan jaga ucapan Bibi. Bisa jadi lidah Bibi ini bumerang buat Bibi sendiri. Biratna nggak ngomong apa-apa lagi di situ. Dia sama Bu Yani dan Bu Gina langsung ngebawa Pak Akbar tuh balik ke kamarnya. Arya bilang, itu golok bapak Gam, udah lama aku nggak lihat. Seharusnya kandungan Yuni masih aman ini. Syukurlah Mak, tapi mungkin ini baru awal aja. Arya, cari tahu nomor mobil yang barusan Budi bilang. Dan Kang Panjul, maaf, boleh bawain air minum buat Yuni. Gama mesti gerak cepet di situ, karena dia nggak mau kalau gara-gara dia di situ. Sosok-sosok lain malah ikutan datang akibat kiriman Ito. Ada yang dijanjiin bapak ke Ito, Gam. Berarti kehamilan Kak Yuni. Seharusnya iya. Kayak gitu Arya. Gak lama, abis nganterin Pak Akbar ke kamarnya, Bu Yani sama Bu Gina udah balik lagi nih ke kamarnya Kak Yuni. Dan Kang Panjul juga udah datang lagi tuh, ngebawain segelas air. Langsung aja, Gama bacain itu air kan, bacain. Terus dia minumin itu air ke mulutnya Yuni pelan-pelan. Habis itu Bu Yani ngedeket. Dan dia nanya ke Gama, Maaf Gama, apakan sama kejadiannya? Seperti di kampung. Keadaan Yuni sangat gampang buat dirasuki. Kita semua sama-sama tahu ini ulah siapa. Coba aja ngomong Pak Akbar baik-baik. Perjanjian apa yang udah dia buat sama Nito. Sejak kepulangan dia 2 tahun belakang itu, Akbar gak pernah ngomong apa-apa lagi. Hutang bisa lunas, sampai material bisa beroperasi lagi. Semuanya itu berasa gampang sekali. Apa mungkin susah buat lepas dari ikatan janji dengan dukun itu. Cuma tumbal dan nyawa, bahkan puluhan tahun di desa Rangkas Punah. Kutukan itu nggak pernah benar-benar hilang. gak lama, abis Mak Ella ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari kamarnya Pak Akbar kedengeran suara teriak nih. Kedengeran juga suara langkah kaki kayak yang dak kayak panik gitu ke arah kamarnya Kak Yuni. Dan ternyata itu Biratna. Dia bilang, Bu, Bapak Bu. Kenapa Ratna? Jendela kamarnya Bapak ada yang dobrak. Bibi lagi ke dapur mau bawa air hangat sama handuk. Soalnya luka Pak Akbar makin banyak. gak lama
kedengeran lagi suara teriakan tuh dari kamarnya Pak Akbar sampai 3 kali. Bu Yuni, Kang Panjul, sama Bu Gina langsung buru-buru tuh pergi ke kamarnya Pak Akbar. Di situ Gama terus ngedeketin Arya dan dia bisikin tuh ke kupingnya. Aku bakal balik lagi besok atau lusa, Arya. Jaga kakak kamu dan ingat, bawa terus keris yang dikasih sama Budi. Bayangan pemakan janin itu adalah ilmu tertinggi Niito ketika menjemput janin-janin dalam kandungan. Sumbernya tetap dibawa dari ujung kampung itu. Maksudnya, Mak? Biasanya tanah hitam, ya taburan tanah hitam. Dulu setiap satu rumah yang kena taburan tanah itu, bayangan hitam itu akan datang dan ngebawa janin dalam kandungan. Itu puluhan tahun ke belakang setelah Ambar berjaya di kampung. Dan yang Mak takutkan, tanah yang sama sudah sampai ke rumah ini. Baik, Mak. Gama paham. Tolong jaga Yuni. Kasihan kandungannya harus selamat. Arya, kasih aku kabar apapun yang terjadi di material atau rumah. Bilang ke Kang Panjul. Habisi saja siapapun yang mengganggu rumah ini. Abis ngomong gitu, Gama langsung jalan tuh ke arah dapur. Lewatin kamarnya Pak Akbar yang masih kedengeran suara kayak orang yang lagi nahan sakit. Sementara itu, Arya pergi ke kamarnya buat nyari keris yang waktu itu dikasih sama Budi. Kenapa keris itu? Supaya Mang Idim sama Ki Duduy bisa gampang mantau situasi di rumahnya Arya. Bahkan, Gama baru sadar kalau sejak kejadian tadi, si kucing hitam udah ada di kamar yang sebelahan sama kamarnya Pak Akbar. Cuma diem aja tuh, lagi natap ke arah kamarnya Pak Akbar. Gama paham, keberadaan si kucing hitam ini bukan tanpa disengaja. Pasti ada pertanda. Baru aja Gama ngelangkah ke dapur. Di situ dia ngelihat Budi, kayak lagi nyari sesuatu. Dan pas ngeliat Gama, Budi cuma ngasih isyarat ngangguk tuh. Ngasih isyarat buat ngajak si Gama ini keluar dari dapur. Di situ Gama kaget bukan main. Karena dia ngelihat pisau andalannya Budi itu udah berdarah-darah. Gama bilang, Bud, itu cuma ini caranya, Gam. Maaf, ayo cepat keluar sebelum ketahuan. Budi terus masukin darah yang nempel di pisaunya itu ke dalam plastik. Dan Gama ngeliat Budi juga kayak masukin satu kertas foto ke dalam kantong celananya. Mereka keluar tuh dari dapur kan. Dan gak lama mereka udah ngelewatin lagi tuh pagar besi yang sebelumnya mereka pakai buat masuk ke halaman rumahnya Arya. Di situ Gama bilang, Bud, jangan bilang yang ngedobrak jendela kamar Pak Akbar itu kamu. Iya, Gam. Itu aku. Aku penasaran sama tanah hitam yang ditaburin di bawah kasurnya Akbar dan darah dari punggungnya Akbar. Aku robek sedikit lagi luka di punggungnya. Dan ini lihat. Ada juga foto mencurigakan dari kamar sebelah Akbar. Mungkin Arya bakalan tahu ini siapa. Termasuk segala petunjuk tentang orang misterius itu. Budi ngomong gitu sambil nunjukin 2 plastik bening yang isinya itu darah dan tanah hitam. Kaget Gama ngedenger penjelasan Budi tadi. Apalagi tadi kan Maela jelasin juga soal tanah hitam itu. Dan Gama juga yakin kalau kamar di sebelah kamarnya Pak Akbar itu ditempatin sama Biratna. Aku paham sesuatu, Bud. Ayo cepet kita pulang dan temuin Mang Idim sama Ki Duduy. Duluan aja. Bawa 2 plastik ini. Aku mau jaga sampai pagi, Gam. Keadaan Yuni udah bener-bener bahaya. Jangan kasih tahu Arya. Pastiin juga yang di foto itu siapa. Aku curiga. Mungkin ada kaitannya sama Akbar. Habis ngomong gitu, Budi kasih lah tuh si Gama kan kunci motor. Dan setelah itu si Budi pergi nih jalan ke arah samping halaman rumah. Ke arah kamarnya Kak Yuni. Gama ambil tuh lah kan motornya Budi yang sebelumnya ditaruh di tempat pembuangan sampah. Dia nyalain tuh motor, dia gas lah tuh kan jalan ke arah rumah. Ninggalin Budi sendirian ngawasin rumahnya Arya. Terus dia naik motor kan sambil mikirin 2 plastik yang isinya itu darah sama tanah yang tadi dikasih sama Budi. Dan juga 1 foto yang Budi curigai. Gama sempetin ngambil jalan ke toko materialnya Arya. Dan di situ dia ngeliat si ibu warung lagi ngeberesin dagangannya. Kayaknya udah mau tutup itu warung. Si ibu itu cuma senyum gitu kan.
ngeliatin Gama yang berhenti tepat di depan warungnya. Dan beliau nanya, mau kemana lagi nih Pak? Mau pulang ini Bu. Kebetulan lewat sini lagi abis nganterin saudara yang tadi sore pesan kopi. Oh, pantesan. Tumben. Ini juga udah 3 malam. Material Arya itu kelihatan aneh. Lebih serem gimana gitu Pak. Suami ibu tuh malah beberapa kali ngedenger suara bayi nangis kalau malam. Ya iya, jadi inget. Si laki-laki itu juga tuh. Ingat nggak yang tadi sore pakai sarung lusuh bawa motor Vespa? Dia nanya ke ibu soal material Arya. Tapi emang ibu nggak tahu apa-apa kan ya? Laki-laki itu juga nanya nama bapak. Tapi ibu kan nggak tahu. Orang baru ketemu ya sama bapak juga. Habis ngomong gitu dan kelar nutup warung, si ibu warung itu langsung pamit duluan. Pergi ke arah yang berlawanan sama Gama. Gama juga langsung narik gas lagi tuh kan. Dan berdasarkan cerita si ibu warung tadi, berarti suara tangisan bayi yang Gama sama Budi denger di toko material itu kedengeran juga sama orang-orang di sekitar. Sama kayak yang waktu itu di desa Rangkas Puna. Di dalam hutan, dimana dampak dari ritual Neloni itu kedengeran sama orang-orang di kampung. Dalam hati Gama makin yakin kalau si laki-laki tua pakai sarung lusuh itu dia bukan orang sembarangan. Singkat cerita, Gama akhirnya sampai juga nih di depan rumah dan udah kelihatan tuh mobil istrinya, si Dewi, masih keparkir di luar. Dia langsung buru-buru tuh ngirim pesan ke Arya, nanyain gimana keadaan rumah. Gak lama kedengeran nih suara kakek-kakek. Kakek-kakek ini bilang, masuk Gam, sambil ngebuka gerbang tuh. Gama bilang, Kek, kok belum tidur? Keadaan rumah gimana? Nunggu Idim juga. Sudah 2 jam belum bangun dari duduk bersilanya di kamar Nandam, adik kamu. Rumah sementara aman, tapi di rumah kamu malam ini, Tahrim pulang. Katanya dia ngeliat ada yang aneh di halaman rumah. langsung aja Gama masuk ke dalam rumah tuh. Dan di dalam rumah dia ngelihat Umi Esi, ibunya Gama, Dewi sama Bu Mulyani. Itu lagi tidur nyenyak. Ngemper tuh di atas kasur di ruang tengah. Begitu juga sama Sidik, adik bungsunya Gama, yang tidur sama Abah tuh, bapaknya Gama berdua. Gama terus pergi ke dapur, ngisi 1 gelas pakai air. Terus dia pergi lagi ke kursi depan. Sambil ngasih Ki Duduy air hangat itu, Gama ngasih tahu dan nunjukin ke beliau soal tanah sama darah yang di dalam plastik itu. Dan gak lama kemudian, dia dapat balasan nih dari Arya yang isinya kurang lebih begini. Kak Yuni sudah makin membaik, tapi Bapak makin aneh Gam. Begitu juga Biratna, yang aku lihat panik banget malam ini. Soal plat nomor itu bener dari timur. Besok aku pastiin dari daerah mana mobil yang ngebawa orang misterius itu. Baru aja Gama mau ngelanjutin omongan sama Ki Duduy, udah kedengeran nih suara langkah kakinya Mang Idim yang ngedeket. Langsung aja Gama ceritain tuh, ceritain lengkap kalau Budi sengaja stay di rumahnya si Arya buat jaga-jaga. Terus Gama cerita juga tuh tentang gimana kondisi rumahnya Arya, termasuk Yuni yang udah kerasukan sosok kiriman Itoh dan juga sosok misterius bertudung itu. Habis itu Gama bales tuh pesannya Arya. Gerak yang mulus Arya, dan pastiin gak banyak buat orang curiga. Deketin pusaka itu ke badannya Yuni. Kasih tahu aku lagi kabar perkembangan apapun yang terjadi di rumah. Ki Duduy sambil terus ngeliatin plastik yang isinya tanah sama darah itu bilang, Ada janji yang harus ditebus Akbar. Bukan nyawa sendiri kalau begitu, tapi nyawa-nyawa janin yang dijanjikan kepada Ni Itoh. Ini tidak beda jauh di zaman Ageng masih hidup. Akbar meneruskan sebagai keturunan Ambar kakeknya Arya. Bukan begitu Gama, Idim? Bener kek, tapi apa mungkin keselamatan anaknya juga yang dipertaruhkan? Pusaka keris sudah di tangan Arya. Ngebuat Amang gak susah ngeliat keadaan di sana. Coba lihat ini kek. Abis ngomong gitu, Mang Idim ngambil piring kecil yang dipakai buat nutup gelas kopi. Diambil tuh. Terus plastik yang isinya tanah hitam sama darah tadi dituang tuh
ke atas piring kecil itu. Gama sama Ki Dudui perhatiin terus sambil ngangguk-nganggukin kepala. Mereka mulai paham nih sama apa yang mau Mang Idim lakuin. Gama bilang, bahaya ini, Kek. Harusnya tanah itu dari kampung Jabang Mayit. Tanah yang sudah kecampur sama darah-darah yang cukup lama. Mungkin darah janin-janin yang digugurkan di ujung kampung itu, Gam. Coba kamu aduk sedikit, Dim. Ini, iya benar. Ada seseorang suruhan Akbar yang mau semua ini terjadi. Sosok orang misterius itu diperintah Akbar. Nito tidak mau ngabisin Budi dan Gama dulu. Dan ini, Mang, foto yang Budi ambil. Tolong sekali pastiin siapa perempuan ini. Karena aku baru sadar kalau perempuan ini mirip sekali sama sosok perempuan yang masuk ke kantornya Arya. Mungkin ini Nita. dahinya Mang Idim nih langsung mengkerut pas ngelihat foto itu. Kayak ngelihat ada keanehan di foto itu gitu. Dan gak lama kemudian dia langsung ngebawa piring yang udah dituangin tanah sama darah tadi masuk ke dalam rumah. Kelihatannya Mang Idim ini mau duduk bersila lagi. Coba buat nerawang dari mana asal tanah hitam ini. Termasuk siapa sosok perempuan yang ada di foto itu. Habis itu Ki Dudu juga berdiri dan jalan masuk tuh ke dalam rumah. Sebelum masuk dia bilang lagi ke Gama buat temuin dan cari tahu siapa sosok misterius itu. Sekarang udah jam 3 pagi. Gama cuma duduk kayak itu di sofa kan sambil merem. Nunggu Budi datang. Nggak bisa tidur dia. Mengingat keadaan keluarganya Arya itu dalam bahaya. Dalam hati dia coba doa dan pasrah itu kan sama Allah. Habis itu dia mutusin buat pergi ke kamarnya Nandang, adiknya. Dan di situ dia ngelihat Mang Idim masih duduk bersila tuh di atas sejadah. Masih coba buat nerawang darah, tanah, sama foto itu. Gak lama kemudian tiba-tiba Gama ngedenger nih ada suara mobil berhenti di depan rumah. Terus mobil itu ngebunyiin klakson. Tin. Abis itu pergi lagi. Gama langsung mikir kalau itu adalah Budi. Langsung aja dia pergi tuh ke depan rumah. Dan bener aja, itu Budi. Udah di depan rumah tuh sambil bakar rokok. Gama langsung ngajak Budi tuh buat duduk di kursi depan dan mereka ngobrol. Minum aja, Bud. Itu tadi aku bawa buat kakek. Iya, Gam. Tadi aku numpang di mobil bak yang mau ngebawa sayur ke pasar. Gimana kondisi terakhir di rumah Arya? Bahaya, Gam. Ternyata jauh lebih bahaya dari apa yang aku kira. Kejadian puluhan tahun lalu di kampung Jabang Mayit mungkin bakal menimpa keluarga Arya, termasuk kehamilan Yuni. Maksudnya, Bud, Panjul. Si Jawara itu keliling sejak kamu pergi, Gam. Keberaniannya mesti aku acungi jempol. Aku sengaja nemuin dia di belakang rumah Arya, di dapur. Terus, Bud? Budi ngejelasin obrolannya sama Kang Panjul. Jadi, Kang Panjul itu kan emang asli ya dari kampung Desa Rangkaspuna itu kan. Terus kedua, menurut penjelasannya Kang Panjul, ada kejadian yang sama. Setiap nginjak 3 bulan, tepat usia kandungan perempuan hamil di kampung itu. Nggak perlu repot-repot datang ke ujung kampung dan ngegugurin janin di depan itu. Bayangan hitam itu sendiri yang bakal ngejemput ke rumah-rumah warga buat menuhin ritual neloni. Ditandai sama tanah hitam yang sengaja ditempel di tembok rumah warga. Betul. Terus bakalan datang bayangan hitam yang ngebawa paksa janin-janin bayi itu. Sekalipun nyawa ibunya bakal ikut juga dihabisi. Tangisan perempuan hamil itu kedengeran kencang. Bukan pertanda kelahiran, tapi kematian. Dan kamu tahu, Gam? Apa, Bud? Ayo bilang. Usia kandungan Yuni itu tinggal 3 atau 4 hari lagi sebelum masuk ke 3 bulan. Dan yang lebih parah, keadaan di Desa Rangkaspuna itu lagi mencekam. Tangisan-tangisan suara bayi dan penampakan-penampakan udah kelihatan lagi dari dalam hutan sebelum rumahnya Niito. Kang Panjul baru dapat kabar tentang desa itu dari istrinya. Dan Kang Panjul mau nggak mau mesti cepat pulang.
Karena para warga udah mulai ngedatengin lagi rumahnya Bu Yani. Semua yang Kang Panjul jelasin tentang bayangan hitam itu berdasarkan penjelasan dari Mak Ella juga. Salah satu saksi dari kejadian masa lalu di desa itu. Kalau kayak gitu, berarti emang nih Itoh ngincer kandungannya Yuni, Bud. Udah pasti. Kita nggak punya banyak waktu, Gam. Makanya aku cepet pulang dan kita harus cepet. Sebelum hari di mana ritual, hari di mana ritual paling sakral akan terjadi di kampung itu. Mungkin untuk keabadian dan kesaktian Itoh sebelum menghabisi kalian berdua. Tumbalnya kehamilan Yuni. Sudah jelas yang akan Itoh bawa. Mungkin dipersembahkan ke Itoh berkat perjanjian sama Akbar. Ini baru kemungkinan terburuk aja, Gam. Mang Idim tiba-tiba keluar dari dalam rumah dan langsung duduk loh di sebelahnya Gama. Mukanya udah keringetan semua di situ. Gama sama Budi langsung diem. Begitu ngedengar kata-katanya Mang Idim. Terus Mang Idim melanjutin omongannya. Supaya nggak terjadi kemungkinan terburuk itu, cari tahu siapa orang misterius itu. Dia kunci atas semua yang udah terjadi di rumah Arya. Dan tanah hitam itu benar dari kampung Jabang Mahit. Tanah yang sudah lama menyatu dengan darah-darah janin yang digugurkan di rumah Nitoh. Ada yang ngebawa dari kampung itu. Juga foto ini. Ini sosok perempuan penting di hidupnya Akbar. Mungkin Nita. Bukannya Nita itu perempuan yang Arya kenal cuma sebentar. Kenapa kok penting banget? Yang Amang lihat cuma itu. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Itu perintah Ki Duduy sebelum tidur barusan. Dan beliau juga membenarkan soal Nita ini. Di situ Budi bilang kalau kemungkinan besar si laki-laki misterius bertudung ini adalah Mang Didi. Suaminya Biratna yang emang sengaja dikendaliin sama Pak Akbar. Tinggal nunggu sedikit bukti lagi nih. Dan Budi bakal habisin mereka. Mang Idim terus nyaranin ke Gama sama Budi buat sebisa mungkin ngehentiin atau nyegah segala kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Apalagi semuanya udah mulai jelas. Mang Idim terus ngingetin ke Budi sama Gama kalau sekarang musuh yang ada di hadapan mereka ini bukan lagi wujud. Ni Itoh bisa nyuruh bayangan itu buat nyerupain apapun yang dia mau. Gama cuma ngangguk-ngangguk aja tuh ngedenger kata-kata Mang Idim. Dia tahu mau ngapain nih selanjutnya. Apalagi Budi udah ngangguin kepalanya tuh sambil ngeliatin ke Gama. Kayak ngasih isyarat. Habis itu Gama pergi tidur di sofa sebentar. Dan Budi masih aja terus ngerokok tuh di kursi depan sampai azan subuh. Pas subuh Gama bangun nih buat sholat. Dan dia langsung minta doa nih ke Umi Esi sama Bu Mulyani. Supaya ya dia bisa ngelewatin masalah ini. Ki Duduy nyaranin supaya Bu Mulyani dan Dewi tinggal dulu di rumah itu buat sementara. Sampai masalahnya selesai supaya lebih aman dan terkendali. Singkat cerita, pagi itu kayak biasanya. Gama sama Dewi udah berangkat nih ke toko bangunan. Sementara Budi sama Mang Idim pulang sebentar nih. Buat nyelesain urusannya dan nyari tahu tentang keadaannya Kak Yuni. Sesuai sama perintahnya Ki Duduy. Gama ceritain tuh semua yang udah terjadi di rumahnya Arya ke Dewi. Dan Dewi bilang, Kalau benar itu ulah Akbar dan bahkan Ageng yang sudah mati, berarti bukan cuma ninggalin masalah dan malapetaka buat warga kampung saja, tapi keluarganya sendiri. Kalau Nitoh, gimana ke kamu dan Budi? Sudah selesaikan semuanya? Atau Cukup kamu doain. Selebihnya, insya Allah selesai dan terkendali, Wi. gak terasa udah masuk waktu zuhur nih di toko bangunan. Habis sholat sekarang giliran Gama nih yang nunggu kabar lebih lanjut dari Arya. Tentang keadaan rumah dan toko materialnya. Sebelumnya sih sebenarnya si Arya ini udah ngirim pesan ke Gama ya. Yang ngasih tahu kalau Kak Yuni udah sadar. Cuma Kak Yuni ini jadi banyak bengong. Nggak pakai lama Gama langsung kirim pesan tuh ke Arya kan. Yang isinya kurang lebih kayak gini. Buat sementara ini, jangan ketahuan Itoh atau siapapun. Simpan keris pusaka itu di bawah bantal kakak kamu, Arya. Sudah Gam. Semalam malah Kang Panjul katanya dapat pesan dari Budi kayak gitu juga. Tapi Gam, keadaan Bapak darahnya makin banyak keluar. Aku sama Ibu lagi dalam perjalanan ke toko kamu. Ada yang mau Ibu sampein.
Ke toko saja Arya, aku tunggu. Singkat cerita, Gama tungguin lah tuh kan di toko bangunan kan. Waktu berlalu dan tiba-tiba Dewi teriak, "Gam, ada tamu." Gama yang tahu kalau itu Arya sama ibunya langsung nyuruh Dewi buat minta mereka masuk ke dalam toko. Dewi langsung sambut Arya sama ibunya tuh. Minta mereka buat masuk tuh ke dalam toko bangunan. Dan setelah Gama sambut juga tuh si Arya sama ibunya, nggak pakai basa-basi lagi, dia langsung tanyain tuh tentang keadaannya Kak Yuni ke Arya. Arya disitu jawab kalau ya sama kayak di pesan tadi. Kak Yuni ini kayak orang kebingungan. Dan juga Arya bilang kalau Ibu Gina ini mau ngomong sesuatu yang penting. Tidak usah sungkan, Bu. Semuanya sudah terlanjur. Dengan Ibu bicara, semuanya akan mempermudah penyelesaian masalah ini. Bilang aja, Bu. Biar Arya juga tahu semuanya. Jadi Ibu Gina cerita, kalau 2 tahun ke belakang, sebelum Arya pertama kali berangkat ke desa Rangkaspuna, ke rumah si Pak Ageng itu kan. Nah, malam setelah si Arya ini pergi, Pak Akbar nggak pernah ngomong lagi tuh tentang desa itu. Tapi ada satu malam, Bu Gina ini nggak sengaja ngedenger Pak Akbar lagi teleponan tuh sama Pak Ageng di telepon di atas kasur. Dan kedengeran jelas, soalnya Pak Akbar ini teleponan sambil senderan gitu loh, persis di sampingnya Bu Gina. Yang Pak Akbar kira waktu itu lagi tidur, padahal enggak. Yang Bu Gina denger, kira-kira kayak gini percakapannya. Kita ini anaknya Ambar. Kamu yang harus meneruskan agar semua urusan kamu selesai dengan mudah. Semuanya tidak mudah untuk kita akhiri. Itu juga kalau semua keluarga kamu mau selamat dan tidak mati dengan cara yang tragis. Habis itu pernah satu malam Mang Didi sama Birana datang nih ke rumah. Katanya buat dipanggil kerja, tapi keadaan keluarganya Arya waktu itu belum pulih. Belum bisa menggaji mereka berdua. Dan sebenarnya udah lama Bu Gina ini curiga sama Mang Didi dan Birana. Tapi belum ada bukti yang kuat gitu loh buat nuduh mereka berdua. Besok Haris, suaminya Yuni baru akan terbang dari luar pulau. Baru dapat cuti. Tolong Gama, selamatkan anak ibu dan kandungannya. Tolong. Bu, semuanya sudah hampir jelas. Ajak Akbar ngomong. Apa yang ngebawa itu datang? Kampung Jebang Mayit dari dulu dan setelah Gama tahu. Sebelumnya cuma orang-orang yang datang saja yang mau gugurin kandungan. Ini kok sampai jemput jauh sekali. Bu Gina cuma ngangguk-ngangguk kayak itu kan. Beliau ngejelasin kalau sebenarnya beliau ini udah beberapa kali nyoba ngajak Pak Akbar buat ngomongin soal itu. Tapi setiap kali diajak ngomong soal itu, Pak Akbar cuma geleng-geleng kepala aja. Dia lebih milih buat buat ngerang-ngerang kesakitan daripada ngomongin soal itu. Padahal kalau Bapak bisa ngomong, mungkin semuanya bakal selesai, Bu. Gak apa-apa, Arya. Malam ini aku bakal datang ngeliat kondisi dan coba ngomong sama bapak kamu. Sambil mastiin keadaan Yuni juga. Habis itu, Gama ambil air nih di dalam botol gede. Terus dia doain itu air dan dia kasih botol itu ke Arya. Gama instruksiin ke Arya buat coba lap badannya Yuni pakai anduk yang udah dikasih air dari botol itu. Sebelum pamit, Bu Gina bilang, kalau Bu Yani, sebenarnya ada juga nih yang mau diomongin perihal desa Rangkaspuna. Tapi sekarang beliau lagi mastiin dulu tentang keadaan desa itu lewat istrinya Kang Panjul. Gama ya ngeyain aja kata-kata Ibu Gina itu. Ya udah, habis itu si Arya sama ibunya pamit. Nah, si Arya bilang, aku langsung ke material Gam buat nyari tahu di mana Mang Didi. Kemarin dia pergi buat pulang ke kampung halamannya. Mau ikhtiar karena selama ini Biratna belum pernah mengandung sama sekali. Sebentar, maksudnya Arya? Mang Didi bilang mau nemuin orang tuanya buat ikhtiar pengen punya keturunan Gam. Cuma itu yang aku tahu setelah curiga 2 hari. Termasuk Soleh dan berpekerja di material. Plat nomor yang semalam yang Budi bilang juga aku masih ingat. Mau aku pastiin dari mana mobil itu berasal. Ngedengar penjelasannya Arya, langsung diem Gama. Abis itu Arya sama ibunya langsung naik mobil dan pergi tuh mereka dari toko bangunannya Gama. Dalam hati Gama bilang,
Jangan sampai tujuannya Mang Didik waktu itu pas Budi kejar adalah desa Rangkas punah. Sore harinya Gama sempetin nih buat pulang ke rumahnya. Dan dia ngeliat Mang Tahrim udah jaga lagi. Cuma kali ini ditemenin sama saudaranya. Mang Tahrim bilang ke Gama kalau dia ini ngerasain ada yang aneh di halaman rumah. Bahkan kemarin beliau itu jaga sampai duduk di kursi depan rumah. Tapi pas masuk ke dalam, Gama ini gak ngerasa ada yang aneh gitu di dalam rumah. Dia bawain itu baju salin buat Bu Mulyani sama Dewi lumayan banyak. Karena Gama ini punya firasat kalau nih Itoh gak bakal tinggal diam. Gak mungkin dia cuma nyerang keluarganya Arya doang. Di perjalanan pulang ke rumahnya Umi Esi, malah Dewi yang sekarang kelihatannya khawatir banget sama keadaan keluarganya Arya dan ibunya. Apalagi abis ketemu mereka tadi siang. Singkat cerita, Gama sama Dewi udah sampai nih di rumahnya Umi Esi. Waktu itu udah azan maghrib. Dan di sana udah ada Budi yang pas ngeliat Gama langsung nudukin palanya. Ada Mang Idim sama Ki Duduy juga. Abis mereka salaman, Mang Idim sama Budi izin buat masuk ke dalam rumah buat sholat maghrib duluan. Ki Duduy bilang, Sudah banyak hal yang kakek tahu perihal masalah ini dari Budi dan Idim. Bener kek, tadi siang ibunya Arya datang ke toko ngasih kabar baru. Gama mau datang lagi ke rumahnya Arya buat nyembuhin Yuni dulu. Kalau memang aturan lama tidak bisa dipakai, tidak boleh ada nyawa yang melayang, kali ini aturan itu sedikit berubah, Gam. Buat kali ini saja, daripada makin banyak korban dari ritual Neloni yang terjadi di kampung sana, kalau 2 atau 3 atau bahkan lebih nyawa-nyawa itu harus melayang, lakukan. Kita perlu korban supaya semuanya selamat, termasuk kamu dan Budi. Baik, Kek. Kalau gitu, nggak akan ada pertarungan yang Gama hindari, termasuk Budi. Semakin dibiarkan, dukun itu semakin seenaknya. Tidak cukup memang kaki dan tangan yang hilang. Pergilah, temukan apapun yang bisa menyelamatkan keluarga Arya, termasuk Yani, Maela, dan Panjul itu. Singkat cerita, abis sholat maghrib dan segala macam, Budi sama Gama langsung pergi nih ke rumahnya Arya pakai motor. Sebelum Gama pergi, si Abah, bapaknya Gama, yang emang biasanya terlihat kayak nggak peduli gitu ya, sekarang ngasih pesan yang bisa dibilang lumayan penting. Pesannya tuh kayak gini, apapun yang sudah dimulai harus diselesaikan, gimana pun caranya. Di motor tuh kan jalan, Budi sambil senyum gitu kan, nanya ke Gama, apa ada kabar baik, Gam, dari Ki Duduy? Buat kali ini aja, Bud, peraturan sedikit berubah. Habisi siapapun yang menghambat tujuan kita. Tapi, pakai perhitungan yang tepat. Tidak meninggalkan bekas dan jejak. Langsung rumah Arya aja. Nggak usah lewat belakang. Lewat depan aja. Aku udah nggak sabar, pengen ngomong sama Akbar. beda kayak malam kemarin ya. Jalanan ke rumah Arya malam itu lumayan macet. Soalnya barengan sama jam orang pulang kerja. Mau nggak mau Budi beberapa kali ngambil jalan tikus tuh supaya bisa cepet-cepet sampai ke rumahnya Arya. Nah, kira-kira dikit lagi mau sampai nih ke rumahnya Arya. Tiba-tiba Budi pinggirin tuh motornya dia. Dia bilang mau turun di situ aja. Mau mastiin keadaan rumahnya Arya dari luar. Karena kan Gama bakal ada di dalam nih. Buat jaga-jaga aja. Budi bilang, kalau keadaan memburuk pas di dalam, hentakin kaki aja kayak gini nih. Dek. Pasti bakal kedengeran sama Budi. Habis itu Budi turun dari motor dan dia jalan tuh ke arah samping rumahnya Arya. Sambil mastiin kalau nggak ada yang ngeliat. Gama terus lanjut jalan lagi tuh bawa motornya sampai ke depan rumahnya Arya. Dan di sini Gama nggak sengaja ngeliat ke arah spion motor. Dan dari spion itu dia ngeliat kayak ada orang yang baru aja nutupin kepalanya pakai tudung jaket. Terus dia pakai kain hitam tuh buat nutupin mukanya. Orang itu jalan ke arah yang sama kayak Budi tadi. Bahaya. Baru aja Gama mau mundurin motor nih. Rencananya pengen ikut jalur yang tadi Budi lewatin lewat belakang itu. Karena nggak mau Budi kenapa-napa. Tiba-tiba datang nih penjaga rumahnya Arya yang buka gerbang. Dan nanya, "Pak, mau nyari rumah siapa ya?" Belum sempet Gama jawab, kedengeran suaranya Arya dari jauh. "Itu tamu saya, Mang. Gam, ayo masuk." Ya udah kan, mau gimana lagi? Gama masukin itu motor, dia parkirin.
Terus dia salaman sama Arya. Dan di situ Arya nanya, Budi nggak ikut Gam? Biar Pak Ijo aja yang masukin motor kamu. Tinggalin aja kuncinya. Ikut, nanti mungkin nyusul. Gimana keadaan Yuni? Masih kelihatan bingung. Air yang kamu kasih sebelumnya sudah Mak Ella basuhin ke badannya Kak Yuni. Begitu juga keris pusaka itu. Udah aku simpen di bawah bantalnya Gam. Setiap Kak Yuni membaik, keadaan Bapak yang memburuk. Atau sebaliknya. Plat nomor itu gimana? Arya bilang, kalau bener, plat nomor itu asalnya dari timur. Dan satu kabupaten sama desa Rangkaspuna. Tadi sore, ada salah satu mobil yang nganterin kayu bilang, kalau semalam Mang Didik nelpon dan nyuruh jemput di ujung jalan besar deket rumahnya Arya. Gama cuma ngangguk di situ. Dan kemungkinan besar bener. Kalau sosok misterius yang tadi ngikutin Budi, itu adalah Mang Didik. Abis itu, Gama nyodorin foto yang tadi, yang si Budi ambil tuh dari kamar Biratna. Dia sodorin tuh foto ke si Arya. Nanya, apakah dia kenal sama sosok yang ada di foto ini. Pas ngeliat foto itu, kaget Arya. Dan dia jawab, kalau yang ada di foto ini, bener, Nita. Masuk ke ruangan tengah, Gama ketemu sama Kang Panjul tuh. Dan mereka berdua langsung salaman. Kang Panjul terus ngajak Gama buat ke kamarnya Kak Yuni. Keadaan rumah Arya, Gama rasain malam itu bener-bener mencekam. Apalagi lampu-lampu udah dimatiin semua tuh. Sisa yang remang-remang aja. Kang Panjul bilang, Nyalain semua lampu Arya. Kalau ada yang ngelarang, bilang Akang yang nyuruh. emang kayak gitu baiknya Mang. Apalagi di keadaan kayak gini. Langsung aja Arya nyalain semua lampu tuh kan cetak. Habis itu Bu Yani, Mak Ella, Bu Gina, Kang Panjul sama Arya udah pada kumpul semua tuh di kamar Kak Yuni. Gama terus minta izin buat ngelihat keadaannya Kak Yuni lebih dekat. Kak Yuni di situ lagi tidur. Tapi pas dicek ternyata badannya itu panas banget. Bu Yani bilang kalau keadaannya Kak Yuni itu jauh lebih membaik setelah dikasih air yang waktu itu Gama udah doain tuh yang di botol. Setelah udah dikasih minum sama dilapin tuh ke seluruh badannya Kak Yuni. Tapi ya itu si Kak Yuni ini masih kayak orang yang kebingungan. Cuma untungnya kondisi kandungannya Kak Yuni ini masih baik-baik aja. Arya, Kang Panjul, Bu Gina, Bu Yani, sama Mak Ella semuanya udah pada ngelilingin kasurnya Kak Yuni tuh. Gama di situ bilang, Apa yang Bu Yani bilang? Mumpung Gama ada di sini. Bilang aja, Bu. Banu besok bakal pulang ke desa Rangkaspuna. Dan dari kabar istrinya Panjul, sudah banyak orang yang datang dan mau ngebakar rumah. Warga sudah muak dan nuduh semua itu salah Ageng. Dan sudah ada orang hamil yang kehilangan lagi kandungannya. Terakhir kali sebelum Ageng meninggal, dia bilang, "Tidak apa-apa Yani, bilang saja." Ageng bilang akan ada yang nerusin semua ini. Aku mati, tapi semua yang sudah aku perbuat akan turun dan sudah dikehendaki semua ini akibat warisan itu. Gama dengerin, nah itu kan sambil mijit-mijitin tangannya Kak Yuni. Dan Bu Yani ngelanjutin lagi omongannya. Beliau takut kalau nanti anaknya, si Banu, jadi buta mata dan pergi ngebakar rumahnya Ito. Itu pesan dari si Banu buat Bu Yani. Apalagi wajar kalau Banu kemungkinan besar bakal ngelakuin itu. Soalnya kan istrinya si Ismi itu guguran dengan cara yang gak wajar juga. Habis itu tiba-tiba Mak Ella ini ngeluarin satu kertas. Yang isinya itu catatan tahun-tahun. Tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Di atasnya dikasih judul tuh, Neloni. Gede banget. Mak Ella bilang kalau per 10 tahun, tepatnya tahun ini nih, ritual itu bakal diabadikan sama Ito. Semenjak kepergian Ambar sama Ageng. Mak Ella bilang ritual ini harus diputus. Karena kalau terlambat, warisan ritual itu bakal turun terus menerus. Bahkan mungkin ya entahlah sampai berapa generasi. Waktu mereka nggak banyak. Mengingat tinggal 3 atau 4 hari lagi usia kandungannya Kak Yuni nginjek 3 bulan. Abis Mak Ella ngejelasin itu, tiba-tiba gelang gengge yang dari tadi Gama kantongin tuh mulai berasa anget. Gama terus bilang,
Tolong jaga Yuni, gimana pun caranya. Aku punya urusan lebih sama Nito. Tidak akan aku biarkan ritual itu terjadi. Tapi, izinkan aku ngomong sama Akbar sendirian malam ini. Boleh? Maaf, Gam. Apa keadaan sekeliling rumah aman? Jaga-jaga saja. Di daerah dapur. Kalau Budi dalam bahaya, bantu dia, Kang. Pas aku masuk ke kamar Akbar, jaga juga Yuni. Dan satu lagi, pastiin Biratna gak ganggu aku di dalam, Kang. Kang Panjul cuma ngangguk aja di situ. Terus dia jalan tuh ke arah kamar Biratna. Dan diam di depan pintunya. Habis itu Gama langsung pergi ke kamar Pak Akbar dan dia buka itu pintunya. Terus dia masuk ke dalam dan dia kunci itu pintu 2 kali. Cekrek, cekrek. Ngedenger Gama ngunci pintu kamar itu, Pak Akbar langsung bangun dan duduk di atas kasur. Dia bilang, "Sudahlah, Gama. Jangan campuri urusan keluarga dan keturunan bapak saya, Ambar. Saya cuma mau semua keluarga saya selamat. Dengan warisan ritual itu sampai di dalam diri saya, banyak janin yang harus saya kasih ke Nito. Setelah semua kemudahan yang Bapak dapat dan selamat dari ujung kampung itu, begitu caranya, Pak. Ngebiarin janin dalam kandungan anak Bapak mati." Pak Akbar nggak ngebales tuh. Cuma tangannya ini pelan-pelan gerak ke bawah bantal. Kayak mau ngambil sesuatu. Dan Gama juga ngeliat udah ada tanah hitam tuh di bawah kasurnya Pak Akbar. Dan Gama yakin pasti ada yang sengaja naruh di situ. Percuma Bapak ambil golok setajam apapun di bawah bantal itu. Keluarga Bapak udah tahu semua. Bahkan Nita juga ada hubungannya sama Bapak, kan? Seharusnya benar Nito bunuh kamu sama Budi dulu, supaya ini semua berjalan mulus. Sayang Gama, kandungannya Yuni tinggal 3 hari lagi. Lihat siapa yang ada di balik jendela. Habis malam ini kamu. Tiba-tiba kedengeran nih suara jendela kebuka set dari luar. Dan pas Gama lihat, udah berdiri di situ. Si sosok misterius bertudung itu sambil megang 2 golok. Mati. Ritual Neloni itu bakal terus terjadi. Bunuh Gama, cepat. Di situ Gama lihat mukanya Pak Akbar kayak berubah. Jadi mukanya Nito yang lagi senyum ke arah Gama. Dan sekarang suara Pak Akbar ngomong ini berubah persis jadi kayak suara nenek-nenek. Belum sempat Gama ngentakin kakinya ke lantai itu buat ngasih isyarat ke Budi. Sosok misterius itu udah keburu manjat ke jendela. Dan pas 2 kaki sosok itu ada di atas kayu jendela, tiba-tiba badannya sosok itu kayak ada yang narik ke belakang gini, terus jadi pertanyaan, siapakah yang sudah menarik sosok misterius tadi? Feeling gue sih Budi ya, cuma nggak tahu apakah itu Kang Panjul atau Maela, gue nggak tahu. Cuma ada pertanyaan lebih besar nih, apakah benar si sosok misterius itu adalah Mang Didi? Dan gimana nih nasib kakaknya Arya yang usia kandungannya tinggal 3 hari lagi nih sampai menginjak 3 bulan? Bisakah diselamatkan? Kita cari tahu di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.